Aduh, sayang banget. Gimana sih pikirannya Mas Agus ya? Sedangkan Mas Agus itu hidup itu bukan hanya hari ini. Hola netizen yang tercinta, Agus Salim akhirnya mengungkapkan alasannya memberikan uang 98 juta rupiah ke sang bibi dari hasil donasi untuk pengobatan dirinya setelah menjadi korban air keras. Agus menyebut ingin membalas budi kebaikan sang bibi yang sudah merawatnya dari dulu. Sehingga saat memiliki uang, Agus dengan ikhlas membantu bibinya yang diteror rentenir karena memiliki utang. Awalnya Pratiwi Novianti meradang mengetahui kabar uang 100 juta rupiah itu diketahuinya langsung dari anak bibinya Agus. Agus merasa kasihan melihat bibinya ditagih utang hingga rumahnya nyaris akan disita. Mereka kasihan dan ingat perjuangan bibi yang merawatnya. Agus pun memberikan uang tersebut untuk membayarkan utang di bank. Denny Sumargo yang mendengar itu pun lantas bertanya terkait paksaan pihak lain. Agus mengaku hal itu dilakukannya karena inisiatif sendiri. Agus pun mengaku awalnya mendengar kabar ini dari sang kakak dan menyaksikan langsung saat pihak bank menagih utang ke rumah bibinya. Namun Agus diberi jaminan sertifikat rumah setelah diberi uang tersebut. Selain itu, Agus juga mengaku mengirimkan uang ke rekening kakaknya 50 juta rupiah. Ia mengaku hal itu dilakukannya meminta sang kakak untuk memegangnya. Tidak hanya itu, Agus juga mengakui uang 250 juta rupiah memang dikirimnya ke rekening sang istri karena untuk mempermudah biaya pengobatan. Pasalnya, Agus mengaku rekeningnya tidak bisa mengirim limit yang besar sehingga memerlukan rekening istri untuk mempermudah saat membayar pengobatan di rumah sakit besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buntut panjang huru-hara uang donasi. Bacakan satu persatu. Dana yang dikirim 250 juta ke rekeningnya istrinya Agus dengan alasan kartu rusak. Kita bedah pemikirannya. Kalau untuk uang sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, saya rasa 250 juta itu jumlah yang terlalu besar. Jadi di sini kita berpikir apa yang dipikirkan oleh Agus sampai dia mau kirim 250 juta ini ke istrinya. Jadi menurut saya ada ketakutan dari pihaknya Agus yang uang yang banyak itu diintervensi atau diambil oleh orang lain. Salah uang yang dikirimkan ke orang tuanya 50 juta dan membayar utang rumah si Wawa 98 juta. Kita bedah. Anggaplah kita ambil pikiran positif ya, karena orang tua biar bagaimanapun ada berkat, dia pengen berbagi kepada orang tuanya atau dia mau menjadi orang yang berjasa kepada wawanya yang selama ini menjaga dia dan memberikan tumpangan kepada dia. Tapi di sini kita kutip ya, uang ini uang donasi dan uang donasi itu uang dari banyak orang yang mendonasikan ke Tenovi dan di Denny Sumargo. Kalau orang mengumpulkan sumbangan untuk orang sakit, itu menurut netizen dan menurut yang nyumbang, itu adalah hal urgent yang harus kita turun tangan dan kita bantu bersama. Jadi donasi itu sifatnya urgent ya. Kalau untuk demi pengobatan mata, itu orang merasa terpanggil untuk mendonasikan. Jadi ini harus dipisah-pisahkan. Kalau untuk balas budi atau melunasi utang seseorang, itu tidak termasuk dalam kategori orang mau mendonasikan. Jadi paham sampai sini, kita bukan tidak mengerti tentang kebaikan hatinya si Agus, tetapi konteksnya aja ya. Ini konteks sumbangan, donasi. Jadi kalau untuk kepentingan yang urgent, orang masih bisa terima. Tapi yang tidak urgent, orang tidak bisa terima. Aduh, sayang banget Mas Agus kalau uang 1 miliar lebih ini cuma dipakai hanya untuk bayar hutang atau sekedar balas budi sama orang yang udah nolongin Mas Agus. Mas Agus kalau udah tahu matanya nggak bisa ditolong, minimal kalau aku jadi istrinya Mas Agus ini, sayang, kamu udah nggak bisa bekerja, ini kedepannya kita gimana? Harusnya gitu kalau jadi istrinya. Iya, bisa tuh 1 miliar lebih. Kalau udah selesai nih berobatnya, udah ada uang sisa nih, kalian belum ada rumah, bisa tuh kata Teh Nopi bikin rumah, buat beli rumah, buat beli kendaraan, atau yang jelas kalian bisa bikin usaha pakai uang donasi ini.
Jadi kalian tiap harinya ada pemasukan buat kalian berdua itu makan. Jadi kalian meskipun lagi diuji nih sama Allah, kalian bisa tuh ya struggle sendiri, berusaha sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Aduh, sayang banget gimana sih pikirannya Mas Agus ya. Sedangkan Mas Agus itu hidup itu bukan hanya hari ini ya. Kalau sama Allah dikasih umur panjang ya Mas Agus, tolong ya mikir itu ke depannya ya. Ini Mas Agus ya, bukan mau ngedoain jelek ya, kita ngomong hal buruknya aja. Kalau yang manis-manis mah kita seneng ya, hal buruknya aja ya. Ini kalau misalnya pasangan kita nih ya, tiba-tiba pertengahan jalan dia pengen pisah sama Mas Agus, nah gimana nasibnya Mas Agus? Mas Agus pesannya Bu Cici nih, tata sekarang keuangan Mas Agus buat kedepannya, buat masa depannya Mas Agus ya. Mas Agus aja sendiri dah pikirin ya. Udah dikasih kesempatan kedua nih sama Teh Nopi, jangan ngecewain Teh Nopi lagi ya. Itu masalah uang donasi salah sasaran yang lewat itu berandanya Mas Densu sama Tenovi. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin Tenovi yang donasiin ke Mas siapa itu ya. Di sekolah aja dulu bulan April kalau nggak salah itu ada yang dapat bantuan buat anak-anak yang kurang mampu di sekolahan, itu kan dapat bantuan. Itu aja kebanyakan salah sasaran loh. Seharusnya untuk anaknya yang kurang mampu buat beli seragam sekolah, sepatu, buku, tas, tahu nggak, dipakai sama orang tuanya. Aku mau cerita nih ya, aku jadi inget temen aku kan pernah cerita. Soalnya dia tuh cerita anaknya kakaknya juga dapat, karena kan kurang mampu. Nah terus anaknya tetangga kakaknya dia dapat 2 anaknya. Tapi yang bikin aku mau cerita di sini, uangnya buat beli anting sama emaknya, sama pergi ke pasar beli anting, beli sayur, beli apalah itu ya sama emaknya. Kan kalau di kampung mah masih ada emas yang harga 350, yang harga 400 masih ada. Nggak tahu dibeliin anting segram atau setengah, alhamdulillah segram atau setengah gram aku nggak tahu. Tapi intinya dibeliin anting buat intinya buat omongan tetangga lah intinya gitu. Aku tahu cerita itu dari temen aku ya, temen akrab aku ya, admin aku lah intinya. Nah dia cerita kayak gitu, masa sih yang iya gitu. Terus aku secara tidak langsung, ya kalau kayak gitu anaknya cuma buat atas nama doang, ngapain kalau kayak gitu, laporin aja. Aku kesel jadinya, biar nggak dikasih lagi. Terus kesel aku, teman aku cerita kayak gitu. Orang anak aku aja, ya aku ngerasa lah aku punya anak. Dulu anak aku aja aku ngirimin uang berjuta-juta, banyak banget. Sebulan aku disuruh ngirim berkali-kali. Aku ngeliat anak aku tidak dipakein baju yang bagus, baju yang dikasih dari orang dipakaikan ke anak aku. Bahkan sekolahnya bajunya putihkan. Aku tuh sakit hati di situ. Ya sampai aku nyuruh orang, udah urusin anak aku bilang gitu, urusin, nyetrikain baju semuanya, yang ngurusin tentang anak aku, tentang keuangannya anak aku. Kamu tak gaji sebulan sekali, aku bilang gitu. Aku tak bayar kamu, biarin. Nah, aku bilang gitu. Tidurnya sama mama aku sampai bilang kayak gitu. Aku kan punya anak perempuan, jadinya aku tuh sakit hati gitu lah denger kayak gitu. Apalagi itu ada emak bapaknya dapat bantuan, bukannya dibelikan baju sepatu ya, itu kan untuk anaknya. Sama emaknya dibeliin anting, say. Oh, beli baju ke pasar, beli makanan. Innalillahi. Emang kebanyakan bantuan dan donasi itu biasanya salah sasaran. Udah salah sasaran, walaupun tidak semuanya, mohon maaf. Jadi yang lagi viral sekarang Tenopi, kalau menurut aku yang di sekelilingnya Mas itu, menurutku Mas itu juga aslinya juga nggak baik, sifatnya juga nggak baik. Kalau aku ngelihat dari foto yang belum matanya sakit, aslinya itu orang nggak baik sifatnya. Yang bisa baca-baca aja, di sekeliling mereka juga nggak ada yang baik. Orang kalau udah ngeliat uang banyak tuh pikirannya udah berubah. Yang seharusnya untuk berobat malah digunakan untuk hal yang lain-lain yang bukan keperluan dia. Kalau menurutku ya, cabut aja uang donasinya.
ngapain? Kalau menurutku, kalau kalian pengen donasi biar tepat sasaran, uangnya pegang sama ketuanya, transparan. Nah, kalau mau dikasihkan ke orangnya harus tahu dulu alasannya buat apa. Kalau selain untuk keperluan orang itu, tidak untuk berobat, kita harus ada yang dampingin gitu, biar kita tahu uangnya buat apa, keluar untuk apa, ya buat beli apa. Kalau yang enggak usah. Menurutku mending diambil lagi itu uangnya, itu uang donasi, terus nanti dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu, yang benar-benar membutuhkan. Kalau menurutku dia nggak benar-benar membutuhkan, dia emang membutuhkan, tapi kalau disalahgunakan buat apa? Mendingan untuk ngasih orang yang kelaparan, anak yatim, orang yang rumahnya mungkin yang di kolong-kolong jembatan, buat ngasih makan ataupun ngasih uang ke mereka-mereka yang benar kelaparan ya. Menurutku dia cuma dimanfaatin doang, dia nggak baik kalau menurutku. Ya kalau orang baik kan nggak kayak gitu, ngapain dibolehin? Dia banyak cincong juga, banyak belibet juga, ambil aja, tarik aja menurut aku.